Kampanye harus dilunasi, tapi Harus cara lunasi. Janji kampanye harus lunasi, bukannya boleh dikredit itu. itu tidak potongan. Oke. Potongan ada ya Om. Potongan ada, jahitan yang belum. Kalau Om Wai rambut ditambah mirip Om Wai. Coba ya, coba ya, coba ya. Luar biasa. Selamat malam, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di acara E-Talk Show with BHS. Nah, cuman pada kesempatan kali ini yang menemani saudara sekalian, anda sekalian di seluruh penjuru tanah air dan juga yang ada di studio bersama saya Wahyu Muryadi. Bisa dipanggil, or you can call me Om Wai. Why? Ya just because, karena saya memang kerjanya hanya bertanya dan bertanya. Dengan pertanyaan yang menggelitik tapi menggigit. Nah, saya juga ditemani oleh band yang setia di acara ini, yaitu Miracle Band. Kita akan tampil dan juga menemani Anda sekalian di sini setiap hari Jumat malam jam 8 sampai dengan jam 9 malam bersama saya Om Wai. Luar biasa. Dalam suasana yang masih duka, marilah kita tundukkan muka dan hati kita untuk berempati kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palu dan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengatasi cobaan ini dan diberi kekuatan lahir dan batin dan kembali bangkit membangun Palu, membangun Sulawesi Tengah, membangun Indonesia. Nah, baiklah. Kali ini akan ditemani seorang bintang tamu terkenal orangnya, orang yang boleh dibilang orang nomor 1 di DKI. Boleh dia nomor 1 di DKI, tapi saya Om Wai nomor 1 di acara ini. Nah, kita panggil, inilah Gubernur Anies Baswedan. Kicik-kicik lagu lama tua dari Jakarta, sebenarnya dia tua memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Biasa. Wah, ini luas betul. Oh iya, apalagi Habib Anies. Boleh panggil Habib dah. Karena ada turunan dikit. Mas Anies, apa kabar? Alhamdulillah, apa nggak sini pun saya. Ada yang nanya tadi tuh, fan-fan Anda, panggilnya Anies apa Anies sebenarnya? Oh, Anies. Anies, Nah, Anies. Gitu. Anisnya panjang gitu ya. Anies panjang gimana? Oh, silakan. Turun. Duduk, silakan minum dulu, silakan. Hanya kita yang bisa merentang gubernur duduk sini, duduk situ. Siap. Silakan diminum Pak Gub. Boleh diminum ya? Ya boleh silakan. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang kita ini duka lihat kabar itu, Om Wai. Jadi Om Wai kita itu dengar kabarnya kan. Tahu untungnya di Jakarta ini, ya untung dalam artian antisipasi ya. Iya. Karena kita tinggal di perkotaan, maka tim penanggulangan bencana kita memang terbiasa dengan latihan-latihan untuk bangunan. Tadi apa ada tiba-tiba tadi kan apa tadi itu kan puisi bukan kayak narasi apa itu saya tausiah sebetulnya atau apa itu, tadi itu saya ngomong kan kita kumpulkan upacara hari kesaktian Pancasila. Kemudian pas selesai itu saya sekaligus kirimkan 83 orang ini. Mereka itu adalah tenaga dari pemadam kebakaran, dari tim medis, dari Satpol yang memang terlatih dalam menghadapi bencana. Ketika mereka mau berangkat, jadi saya kirim pesan buat mereka sebelum berangkat nih. Oh, sebenarnya ya. Spontan saya ngomong aja ngalir. Wangsitnya dari mana wangsitnya? Itu udah biasa begitu atau begitu Mas Anies? Bukan dari mana. Saya lihat wajah-wajah mereka gitu. Terus begitu mau mulai saya sampaikan mereka,
memang hitungan kilometer Jakarta ke Palu itu jauh. Tapi hati dan perasaan kita bersama mereka. Rumah ditelan, rasanya seperti rumah kita sendiri. Wow, luar biasa ini. Jadi karena itu, Iya. saya bilang kirim orang, terus saya cek di anggaran masih memungkinkan, jadi kita alokasikan 60 miliar sekaligus untuk ke 60 miliar tuh diambil dari mana duitnya? Anggaran, APBN, APBD, sorry APBD ya. Benar-benar duit ya ada ya. Insya Allah duit lah. Oh, insya Allah duit ya. Dan kita biasanya kalau begitu khusus. Saya kemarin bilang khusus untuk pembangunan sekolah sama infrastruktur publik. Jadi nanti, nah bagaimana pengalokasiannya kita ikut dari pusat dan Gubernur Sulawesi Tengah. Wah, tepuk tangan dong untuk DKI yang sudah memberikan simpatinya dengan bantuan 60 miliar dari Ya. APBD. Ini luar biasa nih, DKI tajir memang ya. Amin. Fulusnya Mudah-mudahan itu tajir. kabir ini, fulus kabir ya. Amin. Ini Pak Anies, apa namanya, selain juga Anda sebutkan tadi kirim 83 relawan, ya kan, yang sudah terlatih ya kan. Yang paling penting lagi kan, ini bagaimana mitigasi bencana yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov DKI, terutama kan bisa jadi tinggal di Ring of Iya. Fire itu kan bisa sampai ke Jawa. Kemana nanti aja, kira-kira. betul. Itu gimana persiapannya? Ini kok ya kebetulan. Bulan lalu kita sudah mulai untuk melakukan review secara serius tentang resiko, kemudian juga langkah-langkah yang harus dikerjakan. Kejadian di Iya, Palu iya. kan memang Oke, luar biasa. iya. Tapi ketika konstruksi gedung kita sebagian belum dirancang untuk tahan gempa, maka potensi ancaman dan resiko jadi besar. Iya. Nah, kita sekarang sedang menyusun satu prosedur baru, mereview sehingga gedung-gedung itu bisa dipastikan gedung mana yang sudah aman dan gedung mana yang belum dan langkah perbaikannya seperti apa. Oke. Jadi akan direview semuanya. Akan review. Di review itu Dan review itu sama-sama Cek artinya ulang kita ya. siapkan. Selain itu juga Pak, Balai Kota saya dengar juga dipersiapkan untuk Betul. kalau ada yang mau memberikan Ya, saluran betul. bantuan kemanusiaan ataupun Gini, di Jakarta ini banyak sekali penyalur-penyalur bantuan untuk kejadian seperti ini. untuk kemanusiaan Untuk kemanusiaan banyak. Nah, jadi kita siapkan tempat, mereka semua bisa membuka semacam pos di situ, sehingga ketika warga mau menyumbang, Oke. datanglah ke Balai Kota dan di sana kami sudah undang berbagai lembaga yang selama ini membantu. Itu ada banyak. Di talk show dan Om Boy kalau datang ke sana boleh boleh. dong ya? Boleh ya? Kita semua datang ke sana ya? Boleh ya? Boleh dong. Kalau gitu nanti dibikinin sendiri lah. Iya. Boleh paling depan juga boleh. Iya, saya rasa kita layak dipercaya ya nanti. Amin. Jadi tujuannya begini, kenapa tidak kita yang melakukan? Peran ini tuh harus dibagi-bagi. Justru kita ingin memfasilitasi. Karena sesama masyarakat bisa saling tolong-menolong, saling membantu. Iya. Tapi ya itu ngomong-ngomong, Om Anies, Pak Gubernur ini kan Siap. konon kan, bukan konon ya, udah faktanya kan masih jomblo secara jabatan politiknya ini karena masih sendiri kan? Iya nggak? Jomblo kan? Belum ada wagubnya. Iya bener. Iya kan? Sudah ada belum Gimana? pilihan untuk wagubnya Oh ini? boy berminat. Kalau potongan sudah. Sudah ya? Jahitan yang belum. Ya udah. Jadi gini. Nanti dulu, siapa nanti dia? Kita jawab pada babak sesi berikutnya. Tapi yang penting jangan kemana-mana. Kita tetap di E-Talk Show with BHS. Usulan Kalau bocoran boleh dong. Siapa? Kira-kira siapa? Antar kita mau saja. Ini belum hujan, nggak ada bocor. Belum ada bocoran. Oh iya. Pak Anies, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Jadi Mas Anies, sejak Pak Sandi Uno maju sebagai kandidat cawapres barusan ya kan? Ini Pak Anies kan sampai sekarang masih belum ada yang menemani untuk bertugas, Betul. masih single gubernur, jomblo. Kok belum juga punya wakil sih Pak? Apa masalahnya?
Iya, belum ada jodohnya. Oh, belum ada judulnya. Belum ada jodohnya. Jadi Sebetulnya gini, Ya, kalau kerepotan ya apa? Ya begini. Jadi sebetulnya kalau secara nek iso ngomong Jawa tugas- enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gini. Gini. Jadi kalau secara tugas memang semua tugas itu ujungnya adalah di gubernur. Oke. Jadi ada wakil apa tidak ada wakil, keputusan ujungnya di gubernur. Karena di Indonesia ini wakil itu sifatnya substitutif, bukan komplementer. Oh. Kalau komplementer pasti ada bagi-bagi tugas. Iya, iya. Mana wakil, mana misalnya presiden wakil presiden, gubernur wakil gubernur. Substitutif. Ketika gubernur tidak berhalangan, maka wakil menjalankan tugas. Kan sifatnya substitutif. Nah, tapi di dalam keseharian selama ini kita berpartner, bermitra. Nah, yang paling terasa itu adalah kegiatan di Jakarta tuh banyak sekali. Banyak betul. Yang dari mulai rapat. Banyak itu. Banyak. Banyak itu saking banyaknya saking banyak. Ini kan Jawa Timuran. Itu dari mulai kegiatan yang dengan pemerintah pusat sampai kegiatan warga itu banyak. Nah, Iya. bayangkan, misalnya nih contoh, di hari yang sama satu rapat persiapan Asian Games dengan satu kementerian, yang satu rapat soal penanganan sungai. Iya. Itu dua-duanya sama-sama penting. Nah, itu bagi tugas, bagi tugas. Nah, sekarang itu jadi bukan rapat dalam artian ini, tapi rapat untuk policy, rapat itu kita bisa bagi. Banyak rapatnya ya? Banyak, Hah? banyak. Sehari Dan sampai berapa sih, Mas? tergantung. Kalau mau ketemu Om Waya ditambahin Oh, rapat. tambah lagi. Tapi gini, Nah. bicara soal rapat itu, dulu saya sama Wagub itu setiap Senin pagi kita ketemu. Oke. Tiap Senin. Ah. Nyocokin catatan. Minggu lalu apa, minggu ini apa, supaya kita bisa kompak terus. Catatannya sama. Nah, Jadi ya artinya sebenarnya Anda punya kriteria dong, punya preferensi ya. Kira-kira ya apa yang mau disenengin Pak Anies itu kayak apa sih untuk wakil gubernur ini? satu yang mau kerja keras, karena urusannya banyak sekali, Mas. Yang kedua mau ikut visi gubernur, Oh, oke. jangan bawa visi sendiri. Itu serempet Bu ya tadi ya. Oh iya, Ini serempet. Bu. nggak apa-apa. Anda memang terkenal sangat visioner. Ya kan Pak Anies visioner ya. Udah mikir untuk 2024. Kita pertama sepaham supaya nanti kerjanya juga apa sih visinya itu? Iya. Ya sudah ada di janji kampanye, ada di RPJMD gitu ya kita kerjakan. Kemudian selebihnya ya siap kerjasama. Tapi banyak dong titipan dari atau mungkin tekanan partai politik ada nggak ya untuk supaya ini aja Pak Anies untuk wakil gubernur Anda gitu? Belum ada ya? Belum ada. Oh iya iya. Aspirasinya ada banyak. Iya, iya. Sekarang ini kan kita obrolan nih kan rasa-rasanya dari kriteria itu saya itu ada bisa lah untuk mewakili. Ya kan? Jangan-jangan sampai naik gelem coba loh. Kalau rakyat menghendaki why not, ya kan? Iya. Wahyu ini pengalaman ada, cuman harus bisa lari juga. Lah ya itu problem. Aku ngos-ngosan Mas. Udah gak ada, kapok udah gak ada. Jadi sini aja jadi Siap. penguasa tunggal di e-talk show itu lebih penting. Malah enak ya kan? Nah, jadi kalau nanti kira-kira ada partai yang mau neken-neken tuh gimana ya? Usulkan. Aturannya bagaimana? Aturannya gini. Ha. Aturannya partai pengusung mengusulkan kepada DPRD lewat gubernur. Oke. Jadi dikirimnya kepada gubernur, lalu gubernur meneruskan kepada dewan. Jadi nanti pemilihan di dewan, tapi pengusulannya oleh dua partai pengusung. Oh ya. Nah ini yang sekarang belum muncul. Belum muncul. Jadi Tapi usulan belum kalau datang. bocoran boleh dong. Siapa? Kira-kira siapa? Antar kita mau saja. Ini belum hujan, nggak ada bocor. Belum ada bocor. Oh iya. Sopo ya? Kalau gitu ginilah. Ini kayaknya ada bocoran yang menarik. Bukan bocoran ya, ada teman saya yang katanya dia sudah punya informasi yang kuat bahwa inilah calon-calon yang akan dipilih Pak Anies untuk menjadi wakil gubernur. Olive, mainkan Olive. Oh wah, kita mau mainin siapa malam ini? Aduh. Ini tahu dong Pak Anies ya? Di Iya dong. topeng ini siapa namanya? Siapa tahu ya? Ini Saras. Oh, itu Sarah. Sarah, Oh iya. Saraswati. Wah, ini Saraswati ya. Jadi kalau Anda give me the three words ya, ketiga kata untuk 3 kata. iya Ya. 3 kata. Kepedulian sosial tinggi. Kepedulian sosial tinggi. Wah. Mbak Sarah
Iya, iya. Sarah itu sangat peduli soal human trafficking dan punya banyak kegiatan, semuanya orientasinya pada menyelamatkan perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia yang dikerjakan sama Sarah itu. Ini Anda begini karena bukan karena ini ponakannya Pak Prabowo, putranya Pak Hasyim. Karena kenal. Hah? Karena kenal. Udah kenal, udah lama. Dong, Oh, udah kenal. Masih ada kalau dia lagi loh. Kalau yang Siapa ini. lagi? Siapa nih? Ini kayaknya M Taufik ini ya? Ini M Taufik. Dia kata Pak? M Taufik itu tokoh Jakarta Utara. Tokoh Jakarta Utara. Dia jaringannya luas sekali Jakarta Utara. Tuh, yuk. Taufik itu ini ya. Belum selesai. Ya belum selesai. Apa nih dong? Om Wai. Ya. Kalau Om Wai rambut ditambah mirip Om Wai. Coba ya. Apalagi? Ini Ya. begitu lagi. Apalagi? Ada lagi mau. Ada lagi. Oke, yang Ya. ini. Iya, Oh. ini rasanya ini Mardhani Alisera ini. Piye, 3 kata. Ini aktivis gerakan ganti presiden. Aktivis gerakan ganti presiden. Iya. Iya. Betul. Iya, benar. Dulu beliau ketua tim pemenangan di sana. Kenal juga, dekat. Kenal. Waduh, Doktor mesin, Doktor dari teknik mesin ya. mesin Oke. UI. Ya, jadi Dokternya Malaysia deh. ini kok yang ini kok komentarnya kok banyak sekali gitu loh. Heran aku. Dua ini kan ditanya. Taruh lagi, satu lagi. Ini lagi. Pasti Om Wai lagi Siapa nih? nerka yang mana Iya. ini gitu ya. Iya. Ya udah yang ini terakhir. Ini Pak Ahmad Saiku ini. Calon wakil gubernur Jawa Barat. Calon Wagub Jawa Barat. Iya. Pas pilkada Jabar kemarin. Iya. Terus biarlah tetap di Jawa Barat aja gitu ya. Tapi beliau itu latar belakangnya auditor BPKP. Auditor Bekas BPKP. wakil wali kota Bekasi. Itu. Iya. Tapi kayaknya untuk orang-orang tertentu yang komentarnya seret itu kayaknya juga akan milihnya agak seret kayaknya. Kamu merasakan beliau tadi kalau ngomong yang kira-kira kayak kurang mantap tuh kayak seret ngomongnya gitu kan. Tapi kalau yang sudah saya rasa nih Ini kan udah ada 4. Kalau Om Wai, Om Pak Wai, Anies, Bang itu. dalam 3 kata, gimana? Tell me the truth, please. The truth of the whole truth. Aduh, kita Kalau- ya bakal lagi. Sebetulnya sampai nih potongan udah ada. Saya bilang tadi, potongan ada. Terima kasih. Oke. Potongan ada ya. Oh iya. Salim. Betul. Biasanya kalau salim ada salam tempel. Ada dong. Sebentar, ini Tenang. belum selesai. Belum selesai, Oke, belum oh iya. selesai. Potongan ada, jahitan yang belum. Aduh, kita PHP dari harapan palsu. Baiklah, kita lanjut pada sesi berikutnya masih bersama E-Talk Show with BHS. Yes, there were times I enjoyed being when I began more than I can see. Apakah Anda ini my. sebenarnya anti reklamasi atau bagaimana sebenarnya? Saya petugas negara, Pak. Oh, sudah negara. Petugas negara, Pak. Iya, masih bersama bintang tamu superstar kita, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Nah, saudara-saudara di seluruh penjuru air dan juga hadirin wal hadirat semua, terima kasih. Pak Anies ini baru saja mewujudkan janji kampanyenya, yaitu menghentikan reklamasi. Tapi sebelum ke situ, mari kita saksikan ada beberapa artikel menarik, artikel berita menarik yang satu ini. Pemprov DKI siapkan perda zonasi usai cabut proyek reklamasi. Ya, disiapkan perda zonasi.
Ya. Kemudian ada berita lain lagi. Anies pembangunan pulau reklamasi. Dan berikutnya lagi, next. Nah, Anies cabut izin reklamasi 13 pulau di utara Jakarta. Ya, Pak Anies, Mas Anies, Habib Anies. Siap. Anda ini sebenarnya anti reklamasi atau bagaimana sebenarnya? Saya petugas negara, Pak. Oh, petugas negara. Petugas negara, Pak. Itu penting, ya kan? Petugas negara. Jadi saya itu melihat tugas saya ini menjalankan semua ketentuan. Oke, dulu saya punya janji, saya punya rencana. Jadi kalau saya punya janji mau membangun rumah, ya maka saya harus membangun rumahnya sesuai dengan prosedur ketentuan yang ada. Nah, termasuk dengan ini. Jadi ketika sampai pada persoalan reklamasi, bukan kemudian sekonyong-konyong saya tak batalkan. Ada prosesnya, ada prosedurnya. Jadi bukan ada sekonyong-konyong tata juga caranya. karena janji kampanye ini aja mata ya? Oh iya, janji kampanye harus dilunasi. Tapi Harus cara lunasi. Janji kampanye harus lunasi. Bukannya boleh dikredit itu. Itu tidak usah dilunasi. Iya, betul. Harus dilunasi. Jadi harus ditunaikan. Nah, karena itu ketika menjalankan ini, wewenang reklamasi itu ada di tangan gubernur, Mas. Lalu gubernur sesuai Kepres 52 tahun 95 membentuk badan. Nah, badan ini saya beri tugas untuk melakukan review atas semua izin reklamasi yang pernah dikeluarkan. Hasilnya adalah ada 13 pulau yang dicabut, lalu sudah ada 4 pulau yang sudah jadi reklamasinya. Iya, sudah ada bangun segala macam, sudah jadi tanahnya, sudah. Nah, ke-4 pulau ini di stop, tidak bisa meneruskan. Setelah dicabut tuh semuanya ya nggak ada diskriminasi, termasuk sudah dibangun juga dirontokkan aja semua, dirobohkan gitu. Kalau jadi nomor 1 itu sudah jadi lahan. Oke. Kemudian dari sisi lingkungan juga punya potensi masalah yang cukup besar. Dan yang sudah jadi reklamasi itu kita punya aturan-aturannya yang sudah jadi tanah itu. Bahwa mereka dikelola sesuai dengan ketentuan. Nah, ini ngomong-ngomong antara kita dan saya kata gini sini. Iya, Ustadz kan ada nggak setuju. Ya, maksudnya kan ada di pemerintahan pusat yang juga kayaknya kan ada yang nggak setuju gitu loh keputusan Pak Anies ini gimana? Mbok berani nyebut gitu loh, Om Ya Boy. berani nggak Siapa? itu sama Siapa yang nggak itu? setuju? Siapa? Itu. Yang mana? Boleh nggak? Gini, ini persoalannya bukan setuju apa tidak, punya wewenang apa tidak. Kalau Oke. tidak punya wewenang, apapun yang dikatakan tidak relevan dengan ini. Oh. Siapapun itu ya. Walaupun dia itu apa jenderal misalnya apa nggak takut ya? Ya. Gini, jadi karena itu kita pakai aturan. Dan perlindungan terkuat kita semua adalah ketaatan pada aturan. Kenapa saya membentuk badan? Kenapa saya melakukan ini semua pakai makan waktu? Karena saya ingin menjalankan ini sesuai dengan semua ketentuan. Karena ya, ada yang tanya, oh gimana kalau nanti digugat? Nah, ini ngomong Silakan gugat-gugatan ini rasanya kan ada pasti yang merasa dirugikan. Ya. Merasa kan bebas ya kan. Bangun ini itu, sudah menyiapkan ini itu ternyata dicabut. Ya. Konon di belakang itu sering jadi omong-omongan dari tetangga-tetangga saya di ujung aspal sana. Namanya itu ada naga bonar, ada naga ginza, ada naga geni, ada naga sastra, sabu inten, segala macam lah. Nah, terhadap mereka ini bagaimana Pak Anies? Nanti ngadepinya? Iya, sebetulnya kalau ngadepinya sih gini aja, ikut aturan tidak selama ini. Bahwa apapun besarnya, bila Anda melanggar aturan, maka negara akan hadir untuk mendisiplinkan. Ini logikanya jadi bandingin sama gubernur yang sebelum-sebelumnya jadinya kan. Kalau dulu nggak ikut aturan, gitu kan. Nah, kalau nggak ikut aturan, maka muncul ketidakadilan. Ya, ya. Begini, menurut saya malah ini justru kesempatan untuk menunjukkan bahwa di ibu kota ketertiban sedang dihadirkan. Bahwa di Jakarta silahkan berusaha, silahkan menjalankan, sama sekali tidak ada halangan.
tapi ikuti semua ketentuan, jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita ini tinggal di Jakarta ya, Om. Iya. Tidak merasakan seperti tinggal di daerah pesisir, seperti daerah. Saya di Bekasi. Daerah yang perlu pakai paspor nih. Jadi kalau di Jakarta ini rasanya seperti tinggal di tengah pulau. Iya, iya. Padahal kita ini di tepi pantai. Karena pantai kita semuanya serba tertutup. Nah, saya ingin agar sekarang kesempatan untuk menata kawasan pesisir, kawasan pulau-pulau kecil, sehingga pesisir Jakarta bukan milik sebagian orang. Pesisir Jakarta milik semua orang di Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Rasanya kita pasti harus berbicara soal reklamasi dan juga banyak games. Nanti Anda akan berhadapan head to head dengan saya, dengan Om Wai. Jangan kemana-mana. Kita masih di E-Talk Show with BHL. Mas Anies itu merasa nggak ya pantas jadi presiden itu? Potongan maupun jahitannya itu pantas nggak? Ya tadi kan gitu balas. Kembali dalam perbincangan menggelitik tapi menggigit bersama saya Om Wai dan tamu kita yang sangat spesial malam hari ini, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Tepuk tangan, mumpung tepuk tangan belum dilarang Dan gratis. dan gratis, ya kan? Nah, ngomong-ngomong tepuk tangan, ini kayaknya ngefans Anda banyak sekali, Pak Anies. Ya, banyak loh ngefans Anda ya. Waduh. Tadi termasuk Olive tadi juga bisik-bisik di saya bahwa Anda itu sangat visioner. Visioner itu punya pandangan ke depan, termasuk menatap 2024. Banyak konstituen yang pengen tahu, Pak Anies. Sebenarnya ini kan tidak melanggar konstitusi toh, bercita-cita ingin 2024 kan nggak melanggar konstitusi toh ya, boleh toh ya. 24 itu ada apa, Mas? 2024 itu ada pesta Siap. yang demokrasi yang paling top nanti itu semua menunggu ke situ. Kita ini Mas 18 loh. 18, 19 yang belum. Ya. Enggak, maksudnya gini loh, ini tell you the truth ya. Ya. To be honest, orang itu menganggap ya Mas Anies sebaiknya maju waktu dulu itu, tahun 2019 ini Mas Anies itu maju. Tapi kan ternyata dilalah kesannya ngalah kan Sandi yang maju, itu pun cawapres, ya kan? Nah berarti orang menduga lah Anies kapan? Kan orang menduga wah 2024 tuh rasanya begitu. Nah apa bener nggak Mas? Itu loh, maksudnya begitu aja ya kan? Ya Om Wai, Ya. yang penting sekarang itu saya itu punya rencana untuk Jakarta dan sudah diungkapkan rencananya. Saya ingin itu ditunaikan. Nah, kalau saya belum apa-apa sudah pergi, baru ngerjakan Jakarta 1 tahun. Iya. Toto saya tinggal. Kemudian Ini nyindir nih kira-kira. ada di sini. Ada di sini. Nggak nyebut orang loh ya. Nggak nyebut orang. Jadi, kalau saya ini artinya nanti juga kalau ada pilkada-pilkada di DKI, semua orang akan mikir, ini saya mau milih cagup atau orang yang sekedar numpang lewat di Jakarta. Wes, Saya merasa Ini kode, tanggung kode. jawab. Tanggung jawab. Saya ingin tunaikan, Iya, iya. ingin kerjakan dengan baik. Adapun masa depan seperti apa, kita biarkan takdir Allah menentukan jalannya nanti. Ini tadi ada ngomong ditunaikan, harus dilunasi betul jadinya itu kira-kira cukup 1 periode apa 2 periode Mas? Baru jalan belum 1 tahun sekarang. Iya. Belum 1 tahun. Jadi enggak Kalau maksud saya sih inginnya gini, Mas. Ini gimana? Inginnya gini. Di ujung itu saya ingin saya sendiri dan masyarakat bilang alhamdulillah. Semua yang direncanakan terlaksana. Semua yang dijanjikan terlaksana. Kalau itu sudah tercapai, kita lihat nanti seperti apa. Artinya ngurus Jakarta 1 periode cukup ya? Kira-kira begitu kira-kira. Gitu ya. What do you think? Iya nggak apa-apa. Nah,
Ini tolong jangan diedit loh ya. Sama editor ada sini, jangan diedit, ini penting. Kira-kira Mas, ini kalau mau cekak aosnya itu singkat kata, Anda mau tanya ini kira-kira Mas Anies itu merasa nggak ya pantas jadi presiden itu? Potongan maupun jahitannya itu pantas. Ya tadi kan gitu, balas dong. Kalau menurut Om Boy gimana? Oh pantas sekali, pantas. Asal jangan lupa sama kita. Maksudnya ngisi acara ini, ya kan? Kalau gitu Om Boy siapkan aja Om Boy nanti. Nanti Iya. habis itu kita rundingan. Oke, I'll do my best for you. Ini jangan diedit, penting ini sejarah. Sampai percaya takdir toh? Ya Allah, itu Percaya iman toh? kita. Lah ya itu apalah. Saya sudah Ketemu sama Om Boy, udah. Alhamdulillah. Stop ini sudah. Sinergi dua orang figur yang sangat berpengaruh di Republik ini. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita main ke challenge. Kita dengarkan Mas Anies ini kan kuat dalam bikin narasi, dalam berpidato, tausiah dan juga bikin pantun kan. Nah untuk itu kita panggil Dewan Juri Tunggal kita, Olive, mainkan. Om Boy, kali ini kan tadi kita di awal udah lihat Pak Anies sudah bikin puisi, jagonya merangkai kata. Ini tuh emang keahliannya. Iya, Nah top ini lah. mau dicoba nih. Kalau tadi udah puisi, kita coba pantun. Tapi bukan cuma Pak Anies yang harus main, Om Boy juga harus. Oh, jadi kita diadu nih? Iya, Kita kompetisi ya? adu pantun Nah, lah. ini sesuai cocok dengan nih. Nanti jurinya siapa? Jurinya kamu, terus Iya yang dong. kalah dihukum ya? Iya. Harus ada hukuman dong. Betul. Karena aku yakin yang kalah Om Boy. Ini, ya. Silakan. Ini. Oke, mainkan Li. Siap ya? Siap. Itu skenarionya gitu memang. Spontan juga, spontan. Ya apa? Oke, ini Olive akan sebutkan satu kata. Nah, udah siap Anies? Sambil ditulis ya? Sambil Iya. ditulis boleh. Apa? Harus pakai kata itu judulnya. Ya, yang pertama ya. Kursi. Berapa baris tidak penting toh, yang penting tulis kursi, ada kursinya toh. Pantun tapi ya. Ya oke. Pantun. Dah. Tung. Siapa dulu? Udah siap. Udah. Ya udah, kalau udah siap, Om Boy dulu apa? Oke. Nih. Oke. Tapi jangan diledek lo ya, harus kasih menang ini. Aku enggak. Paling yang nonton. Kursi. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli terasi. Pas kampanye ngakunya bersih. Ujungnya cuma bagi-bagi kursi. Cakep ah? Cakep. Gimana cakep? Cakep? Oke. Tak ting tung ting tung ting tung. Ting tung ting tung ting tung. Wah, berat nih Om, kelihatannya Om. Jadi tadi mau saya bilang jalan-jalan ke Rawajati, beli kursi sambil makan pisang. Nah, boleh kan? Boleh. Sekarang penuhi janji, biar kursi aman terjaga. Rasanya kalau kita agak keder nih mulai. Mulai keder. Tadi nih. pede, kipas-kipas. Keder. Yang Iya, kedua ya. Kedua apa? Kedua. Wih, banyak rupanya. Ini. Berapa biji? Ada 50 lah, Om Boy. Berapa episode? Oke, Yuk. langsung rakyat. Rakyat. Iya. Rakyat. Aku agak lama nih, Pak. Laptop nih. Boleh call a friend nggak? Itu beda beda. stasiun TV sama beda. Oh beda show. ya. Oh beda. Oke, ketemu. Dapat nih. Udah dapat, udah. Aku ya, mulai ya. Fadol. Syukron. Jalan-jalan ke Kalijati, Iya. beli beras sambil makan pisang.
Dari tadi pisang terus buang. Sekarang penuhi janji 2022 rakyat akan senang. Tak kira 2024. 2024 nah itu keliru. Oh, keliru Jadi ya? 2024. Oh, Kita baca nih ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat, buah durian dimakan ulat. Main layangan benangnya kawat. Kalau pemimpin main-mainin rakyat, siap-siap saja di akhirat. Kelewatan toh. Bagaimana, Lip? Oh, cepet sih. Kita- Satu lagi deh Oh, ya. masih ada satu lagi? Satu lagi. Ampun deh. Kan dari tadi Pak Anies nyebut pisang mulu. Tak kasih, ini pisang. Pisang. Itu dia pisang. Pisang, apa pisang? Pisang, ayo. Pisang, oke. Aku coba berpikir sebentar, Mas. Ini berat. Ya. Memang ini agak tendensius ini nanti. Duh. Lama banget, Bos. Ya, pisang. Lihat dulu Siap. dong. Aku dulu. Iya dong. Ya. Yakin ya? Ya. Kira-kira ini nebak aja dulu nih. Sebelum denger. Kira-kira bagus punya saya, bagus punya Om Wai. Bagus punya Pak Anies. Oke, Om. Kamu jangan begitu dong. Kalau sama Pak Anies begitu kamu ada gubernur. Siap ya? Yap. Jalan-jalan ke pasar Palmerah. Sambil singgah ke Rawabelong. Weh. Daripada marah-marah, mending makan pisang. Jadi tak bacain nggak nih? Wih, bacain aja deh. Pisang. Minum jamu sambil makan pisang. Ngelihat rupa kamu, hati ini kok jadi sayang. Kamu juga. Mau minta bantuan ya suaranya ya. Pertama buat Om Wai dulu. 3.500. Buat Pak Anies 300.000. Ini 300.000 orang udah. Saya terima aja kalah. Oh, astagfirullahaladzim. Pak Anies nanti mau nyanyi ya? Nyanyi ya? Nyanyi, aku nyanyi. Iya nyanyi dong. Gini, hukumnya kalau nyanyi. saya nyanyi, ada Iya satu syaratnya. dong. Apa Tapi tuh? Om Wai joget. iya beres. Aduh. Oke. Tapi sebelum itu kita pamit dulu. Pamit dulu. Jangan lupa. Dengan ini kita undur diri dulu di acara E-Talk Show with BHS. Dan terima kasih kepada Pak Anies Baswedan. Dan ketemu lagi kamu pada minggu depan. Sebelumnya